Ini adalah batu yang orang muslim ke sana datang mencium-ciumin. Ini banyak orang muslim ya nabung sampai puluhan juta, ya sampai jual tanah, bahkan banyak cerita-cerita seperti itu. Pergi ke Arab ini, nyium-nyiumin batu ini, nih biar kelihatan jelas nih. Nah ini batu-batu inilah yang diciumin-ciumin orang Islam nih, dicium-ciumin sama orang Islam nih. Habis tanah, habis puluhan juta, pergi ke Arab nyiumin sebongkah batu. Ya, itu fakta. Lapor polisi nih, lapor polisi. Laporkan ke polisi. Kutunggu kau laporkan saya ke polisi karena yang saya katakan itu fakta, Abdul. Kau mau kalian ini apa sih? Sikit-sikit lapor, sikit-sikit lapor polisi. Heran saya sama kalian ini. Orang yang dikatakan benar pun lapor polisi. Heran saya. Aduh, sikit-sikit lapor, sikit-sikit lapor. Entah apa gitu loh. Kalau nantangin orang Kristen, saya tantang orang Kristen untuk berdebat. Yusupi Zuma menantang orang Kristen untuk berdebat. Tapi diblokirnya saya. Apa gak stres orang seperti itu coba? Dia nantang, tapi saya diblokir. Gimana? Jadi teman-teman yang main tempatnya Zuma, yang main tempatnya Yusupi, ini 2.500 orang sudah menanti-nantikan kita berdebat. Kemana batang hidungmu hilang? Kemana? Aduh, memang ada-ada aja mereka ini memang. Herman saya, sungguh sangat Herman. Yo. Ini ada Ustadz Abdul Somad nih. Saya coba invite dia. Wah, hilang. Tadi ada Ustadz Abdul Somad, saudara-saudara. Aduh. Biar ditantang dulu Ustadz Abdul Somad. Kalau saya nantangnya yang berkelas-kelas. Nggak mau saya sebenarnya yang orang-orang awam gitu loh. Kita kasih naik lagi nih, ada Aba. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman yang kasih support saya berupa gift. Terima kasih teman-teman, support dari kalian itu amat sangat berguna untuk keberlangsungan siaran-siaran seperti ini. Terima kasih teman-teman, terima kasih. Aba, silakan nyalakan kamera Anda. Untuk Silakan nyalakan kamera Anda. tak penting. Halo? Wajib nyala kamera ya. Saya mohon maaf, wajib nyalakan kamera. Kenapa? Untuk menghindari hujat-hujatan, maki-makian ya. Kita harus diskusi yang tertib nih. Kalau kau nggak mau nyalakan kamera, kau bilang dulu, saya malu bang dilihat orang kalau saya orang Islam. Kasih tahu kalau kamu sudah malu jadi orang Islam. Kasih tahu. Kalau kamu bangga jadi orang Islam, ayo nyalakan kamera. Diskusi dengan baik. Ku kasih kesempatan Rijal Motor. Ini Rijal Motor nih. Pokoknya dia ini apa yang dibahas kita bahas A. Ini Rijal Motor bahas C ini dia. Ini luar biasa Rijal Motor. Makanya selalu kuturunkan dia karena itu. Nah, silakan Rijal Motor, nyalakan kameramu. Ya Rijal Motor, apakah kamu mengetahui apa yang sedang kami bahas? Apa yang sedang dibahas? Tak berani naikin aku deh. Ya, masalahnya kamu itu orangnya nggak nyambungan. Kalau kamu orang nyambungan nggak apa-apa. Sinyalmu aja putus-putus begini, gimana kita mau ngobrol coba? Ya, debat. Sinyalmu aja putus-putus, gimana kita mau ngobrol? Kita harus ikut bodoh juga, Des. Debat sama penghujat, kita harus menghujat juga, begitu, Des. Oke, di mana saya menghujat? Contoh nih, Des. Silakan, bro. Coba, bro. Di mana saya menghujatnya coba? Juga. Kalian baik-baik. Oke, coba kamu bagusin dulu sinyalmu dah. Sinyalmu bagusin dulu orang sinyalmu aja. Usahamu spare part motor. Itu usaha yang menghasilkan banyak uang itu spare part motor. Tapi sinyalmu persis seperti sinyal BPJS. Aduh, susah banget kok sinyalnya. Ayo kita undang muslim-muslim ya, muslim-muslim yang memiliki pengetahuan. The Logic, silakan kau ke tempat yang terang, kita diskusi dengan baik. Kita sajikan kepada para pemirsa bahwa
Kau sebenarnya bahwa penakut Islam lah, atau Haji. Kristen yang benar? Silakan. Kalau kau berani kan, kau tidak turunkan aku tadi. Ya. Kau Masalahnya kau di tempat yang gelap-gelapan. aku tanya kau, ilmu apa yang Ya, ada dengan masalahnya kau? kau di tempat gelap-gelapan. Coba kau ke tempat yang terang. Ilmu apa yang ada dengan kau, Idis? Aku tanya kau dulu. Kau mau Bisa nggak tentang kau tempat Juma? yang terang? Nggak, bisa nggak ke tempat yang terang? Teranglah sudah ini. Apa masalahnya? Kau jangan turunkan saya lah. Kau takut kah dengan saya? Ke tempat yang terang dulu. Ke masalahnya Iya, gelap. tidak lihatkan lagi. Kau sendiri pun pakai spray mata. Bagaimana kau ini? Kau sendiri pun pakai kacamata. Kau penakut. Jadi si Kau Juma lari kenapa keluar pakai masker? negara, Kau lari keluar negara, kau penakut. Kau tidak gentle. Kenapa Juma pakai masker? Kau tidak gentle. Kenapa Kau lari, Juma pakai kau masker? lari keluar negara seperti Kenapa typhoid Juma itu. pakai masker? Itu typhoid pengecut seperti kau. Kenapa Juma Kau pakai masker? pengecut. Kau lari Baiklah, keluar ini negeri. tidak mau Kau diskusi. penakut. Ini, Kau tidak ada ini tidak mau diskusi. Kalau tidak mau diskusi kau di bawah. Terima kasih teman-teman. Ya, seperti itu teman-teman ya. Mereka datang kejang-kejang. Sudah saya bilang tadi, datang kau, nyalakan kameramu, kasih pencahayaan. Kau diskusi di tempat gelap-gelap. Senang kau di tempat gelap-gelap. Jangan gara-gara nabi tetangga sebelah dapat wahyu di gua yang gelap, kau ikut-ikutan. Ya. Oke, kita kasih naik lagi nih. Ada Arzukri. Kita kasih kesempatan ya. Teman-teman, sudah 2.500 orang. Si Juma dan si Ucupi masih saja kabur, nggak berani dari saya. Ngomong katanya nantangin saya, giliran masa aku jadi blokir sama mereka. Saking gemetarannya. Arzukri, silakan nyalakan kamera. Azukri? Yup. Iya, Anda lagi naik ke sini, Anda jangan grogi. Jangan grogi, kemudian Anda jangan panik. Kalau panik boleh didampingi Ustadz. Silakan nyalakan kamera. Halo. Halo? Yup. Halo. Oke, baik. Baik, kita turunkan ya. Kalau sudah bengong-bengong udah kayak orang sudah, jangan panik. Naik aja kemari bagus-bagus, nggak akan kok ini. Naik bagus-bagus ya. Persiapkan dirimu, pakai adab, tunjukkan adab, jangan tunjukkan sifat barbar kalian itu yang tukang demo, lapor polisi, persekusi. Jangan tunjukkan sifat kalian seperti itu ya. Jangan ya. Yang bagus diskusi. Kita mau diskusi bagus-bagus loh. Tunjukkan, sajikan kepada para pemirsa ini bahwa Islam itu benar gitu loh. Gara-gara tidak bisa lagi kalian buktikan. Halo, Bang. Naf Tanjung, silakan nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera. Ini mau bahas apa nih, kira? Iya, kita bahas ini. Buktikan bahwa Tuhan kamu tidak bersekutu dengan Muhammad dan batu hitam. Tapi kenapa ini wajahmu Nggak, begini? gini ya. Kalau apa, Nggak, sebentar. Wajahmu buka aja kenapa nggak kacamatanya angkat dulu. dikit? Nggak, wajahmu kenapa kayak begini nih? Kamu sudah malu jadi orang Islam? Lucu kamu, Bang. Buka kalau kacamatamu dulu. Saya bilang, saya akan buka kacamata saya kalau Juma buka maskernya. Gimana? Buka kacamatanya dulu, baru. Baik, kita turunkan ya. Saya sudah bilang loh, si Juma buka maskernya dulu. Heran saya sama kalian. Juma maskeran, nggak apa-apa. Kalau saya pakai kacamata nggak boleh. Memang berat, saudara-saudara. Ya berat. Jangan seperti itulah. Yuk, kau mau pakai kacamata, mau pakai masker kayak Juma pun nggak saya larang gitu ya. Stylemu sendiri gitu. Yang penting kau nggak digelap-gelapan, mukamu nggak separuh-separuh seperti itu. Kalau mau separuh begitu, karuan kau pakai masker seperti Juma. Ya kan? Parholong, ya silakan nyalakan kamera. Muslim atau Kristen, Bang? Muslim. Ya silakan nyalakan kamera.
Nah, gini kan enak. Kalau seperti ini kan enak gitu. Ya silakan. Harfullah. Silakan. Kalau aku mah nggak ada permasalahan dengan agama ini. Nggak ada permasalahan dengan agama. Iya, Terus soalnya kenapa Anda naik kemari? Enggak, dari tadi abang ini kulihat muka gara-gara muka apa gelap apa muka separoh gimana gitu. Abangnya ya separoh kayak gitu, separoh di atas doang. Separuh, maksudnya gimana? Ini Apa kan ada itu? gambar di sini. Kayak Kalau gitu. ku bikin begini, nanti ketutupan begini. Kalau ku bikin begini, nanti ketutupan begini. Nah, kan harus kelihatan ini tulisannya nih. Makanya ku bikin begini biar kelihatan. Lebih jelas ini muka. Ini lebih jelas muka. Sudah, Ini sudah, nggak ada jangan separuh, terlalu ini. nggak Nah, ada. kita mulai. Anda mau naik kemari, apa tujuan Anda? Silakan. Iya, tujuanku kalau di agama ini nggak terlalu banyak lah ilmuku. Ya itulah alasan kenapa kamu masih Islam gitu loh. Sudah saya bilang, seandainya kamu mau mendalami agama Islam, maka saya khawatir kamu besok pagi kamu akan bangun bukan dengan lagi beragama Islam. Kalau aku Islam, ya Ya karena Enggak, kau hanya pokoknya- ikut-ikutan, gitu jawabnya. Kamu Islam itu karena gini, kenapa orang Islam masih Islam? Biar tahu. Tahu nggak kenapa alasannya orang Islam masih Islam? Karena tidak pernah mempelajari agama Islam. Seandainya orang Islam mempelajari agama Islam, maka besok pagi saya khawatir dia bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. saya adalah nggak yang permasalahan aku Nggak percaya dia sudah. Tadi kamu akui nggak bahwa kamu orang awam yang nggak tahu apa-apa tentang agama Islam? Tahu. Tadi kau bilang katanya nggak. Oke, kalau tahu kita lanjutkan. Oke, kalau tahu kita lanjutkan. Sekarang aku tanya sama kau. Kau betul tidak ke Arab? Betul tidak orang Islam ke Arab nyiumin sebongkah batu ini? Enggak pasti. Iya. Enggak diwajibkan. Oke, gini ini yang ngumpul-ngumpul ini siapa ini? Yang ngumpul-ngumpul ini orang Islam atau orang Kristen ini? Itu kan karena apa? Itu Kutanya makanya aku nggak tahu Islam atau beragama. Kristen mereka ini? Islam atau Kristen mereka ini? Aku nggak pernah Islam bilang Islam. Nah, jadi bener nggak kalau aku bilang orang Islam berbondong-bondong ke Arab nyiumin sebongkah batu? Betul atau tidak perkataanku itu? Aku nggak tahu masalah itu. Yang penting kan itu bukan diwajibkan. Sudah ku bilang, sudah ku dengar dulu, sudah ku bilang, sudah ku bilang, kalian ini ya, sudah ku bilang, kalian ini menghabiskan banyak uang, nabung kalian sampai 40 juta, 50 juta kalian bawa uang itu, kalian anterin ke Arab, di Arab kalian ini nyiumin batu ini batu ini kalian cium. Emang ada itu diwajibkan itu cium itu. Kita tidak berbicara mengenai wajib atau tidak. Yang kita bicarakan adalah banyak orang Islam menabung puluhan juta, mengantri puluhan tahun ke Arab sampai Arab cium-cium batu. Ini batunya. Betul atau salah yang kukatakan? Enggak, aku nggak tahu, nggak pernah. Bentar lagi kau lapor polisi. Selamat malam Mabes Polri. Sebentar. Selamat malam Mabes Polri. Selamat malam Baris Krim Polri. Ini ada orang namanya Idis TV. Dia siaran katanya orang Islam pergi ke Arab nyiumin sebongkah batu. Ini harus dilaporkan karena dia mengatakan orang Islam ke Arab nyiumin sebongkah batu. Ternyata diperiksa kan sama sebentar. Diperiksa dulu. Cek. Ternyata bener. Ternyata bener. Orang Arab memang, orang Islam memang ke Arab nyiumin sebongkah batu. Bener nggak yang dikatakan? Berarti kamu ngomong itu berarti setiap Islam yang masuk ke Mekah sana wajib mencium batu gitu. Makanya aku bilang teman-teman ya. Memang ada diwajibkan. Jadi mereka ini teman-teman,
Kalaupun yang dinyatakan itu adalah fakta dan kenyataan, mereka nggak akan terima. Mereka akan mengatakan itu penistaan. Penistaan. Kenapa sih kok seperti itu? Saya bilang, kenapa? Seolah-olah kamu itu, kamu suruh diwajibkan mencium batu ke sana gitu. Siapa Seolah-olah. bilang? Siapa mengatakan wajib atau tidak wajib? Siapa bilang? Itu Sekarang kau bilang betul tuh, tidak wajib- orang Islam pergi ke Arab menciumin sebongkah batu? Betul atau salah itu? Enggak tahu. Aku pernah ke sana. Udah, kau dibawa. Kau banyak nggak tahu, udah. Kau dibawa. Kau banyak nggak tahunya. Kau nonton aja, Masalahnya kau nonton. itu. Kau nonton aja. Orang kau nggak banyak nggak tahunya, nggak tahu. Apa kau mau bilang ini bukan orang Islam ini yang nyium batu ini? Coba kau jawab dulu. Ini yang nyiumin batu ini Islam atau bukan? Heran saya sama kalian ini. Aduh. Bona. Ya, silakan Bona. Selamat malam Bona. Malam, Ya, apakah Anda seorang muslim? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Ayo, diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Silakan. Nyalakan kamera Anda, kita diskusi dengan baik. Yuk. Buka kacamata Anda, buka kerudung Anda. Biar deal kita kan. Oke? Ini apa ini? Apa ini? Oke. Deal? Gimana? Cocok? Berat, saudara-saudara. Cocok? Buka kacamata, buka kerudung Anda. Apa ini? Apa ini? Hah? Cocok nggak menurut Anda? Sebentar, Hah? aku tanya dulu. Ini alat nggak? Aku baru lihat ini apa ini? Macam toples kerupuk. Enggak, aku tanya dulu. Ini apa ini? Jenis apa ini? Belum pernah aku Nah, lihat yang seperti ini seumur hidupku. Ini apa ini? Enggak, jangan banyak bertanya. Buka Enggak, kacamata, aku tanya dulu. kita Yang buka helm kau pakai kita. ini apa? Alat buka buat kerudung, apa ini? Alat buat ngelas atau buat... Ini alat buat apa ini? Hah? Ya, Alat buat buat apa main-mainan. Buat main-mainan. Oke lah, baiklah. Kau dibawa saja. Kau menunjukkan wajahmu saja sudah nggak mau sama sekali. Apa itu yang kita bahas? Kalau saya tidaknya teman-teman masih ini. Tapi saya ini ya, sebelum ini saya itu nggak pakai begini teman-teman. Karena apa? Topi saya yang biasa saya pakai itu topi merah apa topi hitam itu hilang. Ya kan? Saya nggak ada di saya lagi. Jadi saya lagi order ini topi saya lagi order. Ordernya lama teman-teman karena jauh. Nggak tahu ya, karena jauh tuh bagaimana ini. Kok bisa sampai 2 minggu gitu ordernya. Besok saya pakai topi sama kacamata saja ya, hampir seperti itu ya. Fir, ya silakan Fir. Tuh udah 2.900 orang ya. Tapi si Juma sama Yusuf PI lari dari saya. Teman-teman, jikalau kalian main ke tempatnya Yusuf PI atau Juma, kasih tahu. Kamu nantangin orang Kristen, tapi kok Edis TV kamu blokir gitu bilang gitu. Nah, silakan Fir. Nyalakan kamera. Oke, boleh Pak. Saya sebenarnya daripada Malaysia. Sebentar ya. Ya, dari Malaysia banyak ini nggak tahu saya kok tiba-tiba apa karena terlalu dekat dengan Malaysia tuh kemana? Kok Malaysia terus yang kena ini? Kena apa namanya? Kena ini sama TikTok ini. Apa ini? Ya, Kena jangkauan sama FYP, TikTok Bang. nih. Bentar. Bentar. Karena pengaruh wilayah atau bagaimana TikTok ini bekerja berdasarkan wilayah atau bagaimana ini? Silakan. Bentar. Tahu nggak? Saya di inbox dari orang ngaku dari Immigration Malaysia. Dia bilang gini, kami dari Immigration Malaysia akan mencari keberadaanmu katanya. Saya tantang sekarang. Kenapa kalian karena tidak bisa bantah, kalian kok lari-lari kepada petugas imigrasi Malaysia? Why? Kenapa? Nah, silakan Fir. Mana kameramu mana? Kok lama sekali? Saya buka. Sebentar. Oke. Gimana satu? Mana bukanya? Oke. Nyalakan kamera aja kau lama. Nah, ayo diskusi yang baik ya. Gini, siap diskusi dengan baik?
Ya, ya. Ya, silakan. Yuk diskusi dengan baik kita. Tapi kutanya dulu Fir. Kau sudah sering lihat saya siaran atau baru kali ini? Baru kali ini, baru limpas WP. Baru kali ini. Sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Sama sekali belum pernah. Belum limpas WP. Pernah, sama sekali belum pernah. Oke, baiklah. Jadi gini. Saya adalah seorang Kristen. Ya, saya tahu. Oke. Dan saya ini orang yang sangat-sangat mengerti ajaran Islam. Ya, Ketika saya tahu. saya pelajari Al-Quran, ketika saya pelajari Islam, tergerak hati saya untuk memberitakan kepada kalian sesuatu yang benar. Karena apa? Karena kalian ini mengikuti sesuatu yang salah. Dari mana yang salah tuh? Coba terangkan. Oke, baik. Ketika ku baca Al-Quran, tidak ada di dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk makasih topinya, makasih Siol, makasih. Tidak ada dalam Quran itu diperintahkan untuk nyium-nyiumin batu. Betul atau salah perkataanku itu? Saya ini bukan saya tidak mau jawab itu betul atau salah. Sebab saya ini pun bukan berapa pandai dalam Al-Quran. Sudah kubilang di hadapan saya nggak ada orang Islam yang mengaku pandai. Mustahil ada orang Islam di hadapan saya mengaku pandai, itu mustahil. Makanya aku bilang, seandainya Anda mau mendalami agama Islam dalam satu malam saja, malam ini Anda mau betul-betul mendalami agama Islam, saya khawatir besok pagi Anda bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Edis tipik. Saya mau tanya kepada Mas di sana. Silakan. Mas pun Kristen, belajar Kristen, pun mengambil masa, kan? Bukan hari ini Mas belajar, besok terus Mas pandai. Oh, ini semua nih, bukan? Ambil masa, kan? Betul? Kan? Betul. Begitu juga kita semua. Kita nih ambil masa untuk mempelajari ajaran kita sendiri. Bukan hari ini kita belajar, pas itu besok, oh kita paham semua. Baik. Semua Quran kita paham, semua hadis kita Baik. paham. Baik. Begitu. Baik. Sekarang jadi begini. Baik. Jadi saya mau tanya, saya mau tanya Mas, adakah Mas betul-betul paham isi kandungan Al-Quran dan Al-Sunnah wal Jamaah? Saya katakan satu kali lagi, tidak ada di bawah kolong langit ini orang Islam yang lebih mengerti ajaran Islam daripada saya. Nggak ada. Nampaknya Mas lebih yakin yang bahwa Mas ini lebih pandai. Oh iya, jelas. Ajaran. Karena saya sudah mempelajari agama Islam itu. Karena sudah saya pelajari, saya dalami, saya baca. Dan orang Islam ketika belajar agama Islam, mereka bukan belajar agama Islam, mereka belajar membunyikan huruf-huruf hijayah. Kalau Mas Sebentar, betul-betul dengar perkataan saya. Kenapa orang Islam tidak pernah mengerti ajaran Islam? Karena mereka bukan belajar Islam, mereka belajar membunyikan huruf Arab. Habis waktu mereka membunyikan huruf-huruf Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Itu aja yang kalian pelajari, itu aja. Habis waktu kalian belajar itu. Karena apa? Di pikiran kalian sudah terbentuk satu mindset bahwasanya kalau begitu nanti dapat amal, dapat pahala. Makanya apa? Makanya kalian tidak peduli lagi dengan isi Al-Quran. Yang kalian pelajari adalah bagaimana membunyikannya dengan merdu, lalu kalian sambil menangis, sungguh merdu. Makanya lomba-lomba baca Quran, kalian akan lomba-lomba merdu-merduan. Kalian akan lomba merdu, tapi tidak ada kalian lomba pemahaman Al-Quran. Zong. sudah selesai. Silakan. Oke Mas, saya mau tanya Mas, kalau Mas betul-betul Mas bilang Mas pandai sangat Al-Quran kan, coba Mas nyatakan satu hadis riwayat Al-Bukhari yang sahih, kalau betul-betul Mas pandai. Oh, baik. Satu hadis yang paling terkenal, yang paling saya suka adalah Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir.
Itu aja salah Mas, apalagi Oh, ayat-ayat jadi Mas tidak pernah mendengar cerita bahwa Muhammad kena sihir. dengar itu betul, tapi itu pun orang Ini semua betul katanya. Tapi katanya tadi tunjukkan satu Izin- hadis yang izinkan sahih. saya Saya habis. tunjuk kasih Tadi sahih saya yang bagi sahih. Mas- Tahu kau bilang tadi kau saya bagi ketawa. Mas ruang. Ini saya bagi Mas ruang untuk menjawab. Ini bagi saya habis untuk Oke, menjawab. silakan. Biar kita nggak mendominasi teman-teman ya. Kita kasih kesempatan dia ngomong. Silakan. Kita kasih adil. Memang betul Rasulullah SAW pernah disihir. Itu kisah benar. Kita semua pun sudah tahu. Coba bagi satu yang kalau betul Mas pandai Al-Quran, bagi satu hadis Bukhari yang sangat susah untuk dipahami orang-orang yang bukan orang Islam. Kalau setakat Rasulullah Tadi disihir, katanya tunjuk satu hadis yang sahih. Sekarang tunjuk satu hadis yang susah. Oke, aku tunjukkan satu hadis yang susah ya. izinkan saya habis dulu. Kalau setakat Rasulullah disihir itu semua orang sudah tahu. Rasulullah sampai dikejar ke gua, sampai ditindas oleh musuh-musuh, itu semua orang sudah tahu. Coba bagi yang paling susah, yang bukan di zaman Rasulullah lah, tapi yang jarang diperdengarkan oleh orang ramai dan orang bukan Islam. Baik, kutunjuk satu hadis yang susah dipahami dan akan membuat muslim yang waras akan meninggalkan Islam. Baik, ku kasih hadisnya langsung di layar ya. Nih, ku kasih hadisnya langsung di layar. Bentar, sabar. Bilang pandai. Nih, ini hadisnya nih, langsung ku bikin. Udah ku siapkan ini. Ini hebatnya ini channel Hadis TV. Langsung ku siapkan. Nih, Bilang Mas hadisnya. Bentar nih. Biar ini nih, badanku ku pinggirkan sebentar nih. Hadis ini meriwayatkan bagaimana Muhammad mengatakan bahwa tidak keluar dari mulutnya Muhammad kecuali kebenaran nih. Hadis ini kenapa suara apa yang berisik-berisik itu? Oh, kipas itu. Bentar. Coba matikan dulu. Teruskan. Jangan diganggu dengan berisik-berisik. Anda berisik-berisik. Nah, hadis ini ya diriwayatkan di dalam Sahih Muslim maupun Sahih Bukhari, bercerita bagaimana ada seseorang bernama Abdullah ibn Amr. Dia menulis semua yang diucapkan oleh Muhammad itu. Dia tulis apapun yang dikatakan Muhammad. Lalu dia ditegur oleh orang-orang Quraisy. Dia bilang begini, kenapa kau tulis semua yang diucapkan oleh Muhammad? Dia itu hanya manusia biasa. Kadang-kadang dia itu ngomong itu salah. Kadang-kadang dia itu ngomong berdasarkan hawa nafsunya. Lalu dia mengadu kepada Muhammad. Lalu Muhammad berkata, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, kata dia. Tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran, kata Muhammad. Kutanya sekarang sama abang, betul tidak bahwa tidak terucap dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? Betul atau tidak? Mas, bilang Mas Bang, pandai. jawab saya singkat. Betul atau tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? Kalau begini pun saya bisa paparkan hadis kamu. Bilang pandai. Coba saya bilang nyatakan. Bukan. Sebentar. Saya boleh. Dengar. Saya ingin membuktikan. Makasih Jackson. Makasih. Saya ingin membuktikan bahwa Nabi Anda seorang pendusta. Siap? Buktikan. Baik. Sekarang saya tanya, betul tidak pernah keluar dari mulutnya Muhammad kecuali yang benar? Apa dia? Berat. Saya ulangi satu kali lagi. Mungkin kau bahasa Indonesiamu belum lulus ini. Bentar. Betulkah atau salah bahwa tidak keluar dari mulutnya Muhammad kecuali yang benar? Betul lah. Berarti tidak pernah terucap sesuatu yang salah. Pusing. Berat. Bukan. Berat. Barusan kau katakan tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali yang benar, betul? Kami diajarkan boleh menipu untuk mengelakkan. Nipu, boleh menipu. Benar. Izinkan saya Sebentar. habis dulu. Izinkan Jadi saya habis Muhammad dulu. membolehkan kau menipu nggak? Betul kan? Izinkan saya habis dulu. Memang Kami boleh mereka ini menipu. saudara-saudara. Habis ajaran Islam. Habis. Selesai. Silakan. Ya, kalau
contoh lah kalau Mas kena bilang macam mana mau bagi keadaannya, Mas dalam keadaan ditangkap oleh pengganas, lepas tu Mas mau membebaskan diri dengan cara menipu. Ya, intinya Bisa kan? boleh menipu ya. Bisa kan? Ya, Dengar intinya lo, boleh bisa menipu ya. kan? Salah satu cara dia untuk Makasih Ernon, makasih orang Ernon, bilang makasih Bang Ernon. keadaan Mas ditangkap oleh pengganas, lepas tu salah satu cara saja yang Mas pikir di otak untuk menipu dorang, untuk memanipulasikan dorang, itu boleh digunakan pakai. Ya. Baik. Nggak kan Mas Artinya Muhammad membolehkan Anda boleh berdusta, betul? dusta sama menipu untuk tujuan yang bagus. Iya, intinya boleh Tujuan berdusta, boleh. betul? Dusta sama menipu lain. Paham? Bisa sama menipu lain. Oke, Anda diizinkan oleh Muhammad boleh menipu, boleh nggak menipu? Boleh dalam keadaan tertentu. Oke, boleh. Artinya Anda dibolehkan menipu oleh Muhammad, betul ya? Maksud saya boleh menipu dalam keadaan yang tertentu saja. Oke, baik. Kita Intinya boleh boleh. menipu lah. Oke, baik. Oke, sekarang gini. Bahwasanya tidak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Setuju ya? Gimana? Itu dari mana tuh Mas? Itu dari mana? Saya tanya. dulu, baca. Aku suruh baca dulu, baru kita bisa lanjut. Silakan baca. Yuk baca. Baca bersuara. Sebentar. Jangan sebentar. Baca bersuara. Jangan membisu. Ayo, silakan baca. Atau saya yang bacakan? Sabar, saya baca sendiri. Saya baca Iya, sendiri. bersuara. Nulis segala sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Saya ingin menghafalnya, lalu kabilah Quraisy melarang saya. Saya berkata, kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah SAW. Sementara beliau adalah manusia. Berkata dalam keadaan emosi dan ridho, lalu saya tinggalkan menulis hadis. Kemudian saya sampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menunjuk dengan jari ke mulutnya. Seraya bersabda, tulislah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tiada yang keluar darinya kecuali kebenaran. Mas, Baik, sebentar. Dari yang kau baca ini, Muhammad mengatakan bahwa tidak terucap dari mulut Muhammad itu kecuali kebenaran, betul? sabar Mas, tapi lu masih mau tengok paling bawah tuh. Silakan. Tulislah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tiada yang keluar darinya kecuali kebenaran. Lalu beliau menunjuk dengan jari ke mulutnya bersabda, tulislah demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tiada yang keluar darinya kecuali kebenaran. Betul. Sudah paham? Dari mana nih Mas? Mas ambil dari mana nih Mas? Saya mau tanya Dari sumber. Sahih Bukhari. Yalah, sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana? Dari kitab Sahih Bukhari. Gimana kok sumbernya dari mana? Website. Dari mana? Dari Website. kitab Sahih Bukhari. Saya tahu Mas, search di Google kan. Gimana sih ini orang dari mana deh? Sebentar, ini Anda layak diajak diskusi nggak? Iyalah. Kalau sudah saya bilang dari kitab Sahih Bukhari, apalagi yang mau Anda tanyakan? Mas, sekarang ini kan zaman Makasih Bang teknologi. Eron. Dengar. Zaman- Anda lama-lama membuat orang darah tinggi. Sudah saya bilang dari Sahih Bukhari. Nah, kita kan santai-santai saja, Mas. Kita mana boleh Sudah saya bilang marah-marah. dari Sahih Bukhari, kamu bilang dari mana lagi? Dari mana? Udah dibilang dari Sahih Bukhari. Mas, sekarang teknologi. Dengarkan Eron, Bang Eron lagi, aduh, gara-gara Bang Eron ngasih terus. Bang Eron, makasih Bang Eron, makasih. Gini, Fir, dengar ya Fir ya. Karena di negara kita, bukan negaramu ya, di negara saya, Indonesia, itu ada hukum. Saya tahu hukum. Ketika kita menebarkan kabar bohong, menebarkan berita fitnah, itu ada hukumnya. Di Malaysia pun ada Mas gitu. Iya, makanya saya bilang, saya tidak mungkin menebarkan kabar bohong karena saya tahu hukumnya. Yang saya katakan ini benar, Bang Eron. Makasih Bang Eron. Ini hukumnya Sebentar. ada. Mas Ya. Betri.
Nah, sekarang begini, sekarang biar kita jangan berbelit-belit. Bahwa Muhammad mengatakan, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Betul? Itu Mas kena rujuk yang lebih khatam. Oke, jadi mulut Muhammad mengatakan dusta ya? Saya Mas mesti rujuk kepada yang lebih khatam. Saya cuma belajar. Udah. Oke, kau nggak layak diskusi dengan saya. Baik, ku kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Udah dikasih pun yang jelas kau masih. Udah dikasih yang jelas dia. Masih aja dia ngeyel. Berat, saudara-saudara. Febri. Heran, saya udah dikasih hadisnya. Kau bilang lagi yang dari mana sumbernya? Herman, saya melihat kamu. Febri, silakan nyalakan kamera, Febri. Febri? Febri? Bang Eron, makasih Bang Eron. Teman-teman sekalian, 3.300 orang teman-teman. Bang Eron ini, hanya Bang Eron satu orang ini yang support apa banjir gip nih teman-teman. Silakan Febri. Aduh, si Febri ini nampaknya belum didampingi Ustadz ini, jadi kita turunkan dulu. Teman-teman, baru kelihatan hadisnya saya bikin yang besar ya. Nah ini, teman-teman lihat itu ya. Abdullah bin Amru, beliau berkata, awalnya saya menulis segala sesuatu yang saya dengar dari Rasulullah SAW. Saya ingin menghafalnya. Lalu kabilah Quraisy melarang, jadi dilarang, ya, sama kabilah Quraisy. Seraya berkata, kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah, padahal sementara beliau adalah manusia yang terkadang berkata dalam keadaan emosi dan berkata dalam ridho. Lalu saya tinggalkan menulis hadis. Kemudian saya sampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau menunjuk dengan jari ke mulutnya seraya bersabda, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tulislah. Tiada keluar darinya, ini maksudnya mulutnya Muhammad, tiada keluar darinya kecuali kebenaran. Tuh. Jadi nggak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Hanya yang benar yang keluar dari mulut Muhammad. Nah, kalau kau sudah percaya bahwa yang keluar dari mulutnya Muhammad kecuali kebenaran, bahaya kau nanti, bahaya. Iya. Kau bahaya, kau dalam bahaya yang besar kau kalau percaya bahwa tidak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran. Dalam bahaya yang besar. Ya. Kita ke OBZK. Silakan OBZK, apakah Anda seorang muslim? OBZK? Macet. OBZK, Anda muslim? Kristen Bang, Kristen. Oke, aku turunkan dulu. Teman-teman yang Kristen jangan naik dulu ya Bang ya. Mohon maaf ya Bang ya. Teman-teman yang Kristen jangan naik dulu. Teman-teman yang Kristen, saya mohon maaf sekali ya teman-teman ya. Jangan naik dulu teman-teman. Kita kasih kesempatan kepada muslim ya. Teman-teman yang Kristen, kalau kalian mau mensupport saya, teman-teman Kristen cukup tap-tap layar, klik suka, share, bagikan kepada ustadz yang kalian. Makasih Naya. Aduh, Naya, makasih kan Naya. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau ingin mensupport saya, teman-teman bisa support saya dengan cara memberikan gift ya. Kalau tidak tahu bagaimana cara memberikan gift karena agak ribet dan juga dipotong oleh pihak TokTok ya, karena diambil oleh aplikasi itu. Teman-teman bisa support saya secara langsung di sini, teman-teman. Nih. Nah, itu, teman-teman. Teman-teman silakan catat layarnya. Ya, memang akhir bulan orang-orang pada ini ya, tapi teman-teman kan bisa disimpan dulu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin mensupport Edis TV, teman-teman bisa support saya dengan cara membantu meringankan beban saya dalam menyewa rumah apologet anti geruduk. Kenapa teman-teman? Karena kita perlu berapologet dari satu rumah yang jauh dari jangkauan para kadrun yang tukang geruduk-geruduk rumah. Gitu loh.
Karena kalau berapologet dari rumah yang tetangga-tetangganya banyak kadrun, nanti kita berapologet hanya 7 hari saja. Karena apa? Karena nanti sudah didatangi. Buka pintu. Buka pintu. Anda melakukan penistaan. Anda berdebat dengan Yusuf PI dan Yusuf PI nangis. Tolong buka pintunya. Tolong buka pintunya. Anda telah membuat ulama kami Yusuf PI menangis ini. Anda harus dipenjara. Itu kan repot. Repot kan? Seperti yang menimpa AB, menimpa anak Batak. Dia berdebat dengan Yusuf PI. Rumahnya digeruduk. Apa-apaan? Makanya kita perlu berapologet dari satu rumah yang jauh dari para manusia-manusia kardus seperti itu, ya. Jadi teman-teman yang ingin meringankan beban saya, ingin membantulah begitu ya, membantu saya juga ikut berpartisipasi, teman-teman bisa mensupport saya di rekening yang tertera di layar ya, banknya BR, nomornya itu 02 sekian itu ya. Teman-teman tangkap layar ya, tangkap layarnya, kemudian simpan, nanti teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman bisa mensupport saya ya. Kenapa saya harus mengatakan ini setiap hari teman-teman? Karena yang mensupport itu hanya 0,000 sekian persen dari penonton. Walaupun jamaah Edis TV ini yang nonton bisa sampai, ini sekarang 2.800, tadi 3.500 ya. Tapi yang mensupport itu bisa dihitung dengan jari begitu. Jadi memang penontonnya ini mayoritas hanya ingin menonton, tapi tidak ingin mensupport gitu. Makanya kalau nggak siaran, Bang, nggak siaran, Bang, kok nggak siaran? Mana Bang, kok nggak siaran? Tapi kalau diminta supportnya, sebentar Bang ya, saya mau dulu Bang, sabar Bang ya. Bahaya ini. Kadang-kadang para penonton ini juga bahaya, saudara-saudara ini bahaya. Giliran ada iklan ini langsung, bentar Bang ya, sorry Bang ya. Berat, saudara-saudara. Oke lah, kita lanjut lah. Tapi walaupun seperti itu kita tetap lanjut terus teman-teman ya. Lanjut terus teman-teman. Kita harus tetap lanjut. Oke, kita lanjutkan kembali saudara-saudara ya. Kita kasih naik. Nah ini dia, si Uncup PI sampai mukanya sampai aduh. Waktu dia mengaku Muhammad adalah Rob itu loh, sampai seperti itunya teman-teman. Mas Hafiz Syahputra, ini inbox saya terus ini. Ini salah satu orang yang inbox saya ini sampai nggak saya baca lagi inboxnya. Nah, silakan. Nyalakan kamera. Mas Hafiz Syahputra Al-Hafiz. Silakan nyalakan kamera. Dis, istighfar dis. Mana kameramu mana? Males. Kau Oke, baik. Kamu sudah inbox saya ya. Kamu panjang sekali inbox muka saya. Saya tantang kamu udah buat, saya tantang. Giliran kamu naik ke sini suruh nyalakan kamera kamu nggak berani. Coba ucapkan dulu satu kata. Dis, saya malu di hadapan 2.700 orang yang nonton kalau saya seorang Islam. Katakan seperti itu baru kau boleh diskusi dengan saya tanpa menyalakan kamera. Ayo. Saya malu dilihat orang kalau saya adalah seorang Islam. Silakan. Katakan. Kau itu dis, nggak pandai berdiskusi dis. Ayo, Hanya kita menghujat dia, kau, kita taruh dia ke bawah. setan. Kita taruh dia ke bawah. Kau di bawah sana. Kau inbox saya tantang kamu debat, saya tantang kamu diskusi. Ayo diskusi dengan saya. Sudah saya kasih naik, suruh nyalakan kamera, nggak mau. Persis kayak ini nih. Saya tantang orang Kristen katanya. Saya diblokir. Ditantang orang Kristen untuk berdiskusi dengan dia, tapi saya diblokir. Gimana? Yuma memberikan tantangan. Saya tantang orang Kristen, giliran saya mau jabanin, diblokir. Saya diblokir sama Yusuf PI, diblokir sama sahabat Juma. Jadi teman-teman kalau datang ke sana, bilang aja, kau tak lebih daripada seorang pecundang. Gitu. Masa kau nantang-nantang Kristen mau berdebat, tapi kau blokir Edis TV? Berat, saudara-saudara ya.
Ya, PP Ramadan, silakan nyalakan kamera. PP Ramadan. Oke, baik. Jangan grogi, sudah saya bilang. Tolong kalau mau naik kemari jangan grogi ya. Jangan panik begitu ya, jangan. Ayo diskusi dengan saya. Ayo, diskusi. Ini loh wajahnya. Kalau mau nonton videonya ke PT saya, mampir ke PT saya tonton. Ini video baru saya upload nih. Bagaimana Yusuf PI bingung dia. Dia bilang begini, Muhammad itu adalah Rob. Terus saya tanya sama Yusuf, Sob, jadi Muhammad itu Rob ya? Makanya saya bilang, Muhammad itu Rob tapi on. Kadang on, kadang off, kadang off. Ngakak bener sampai mukanya Yusuf PI itu loh. Kayak meringis gimana gitu, macam kejepit pintu mukanya. Nonton aja videonya, nonton sendiri. Aduh. Krillins. Oke, kita kasih naik. Halo Krillins. Krillins. Halo bang, halo. Ya, apakah Anda seorang Muslim? Ada suara kah? Apakah Anda seorang Muslim? Ya. Lihat nih. Ada suara Lihat nih foto orang Islam rebutan nyiumin batu nih. Ini kan, saya nggak bohong tuh loh, beneran nyiumin batu Bang, mereka harap. kameranya gimana? Nah, silakan. Sabar. Kameranya saya invite Anda ya untuk menyalakan kamera tuh. Sudah. Silakan. Sabar bang. Lama. Dipencet ya profilnya. Set. Berat ini memang ini. Berat. Mau diskusi tapi nyalakan kameranya nggak bisa. Bang, tapi gua selalu malu loh bang. Iya, kameramu nyalakan dulu. Sebelah mana sih bang? Oke, baiklah ya, Saya kita nggak pernah main turunkan ya TikTok teman-teman nih. ya. Ini nyalakan kamera aja Anda nggak bisa, itu gimana? Saya nyalakan kamera aja nggak bisa, sulit sekali Anda itu. Tapi Anda pergi ke Arab bisa. Anda nyiumin batu ke Arab nih, seperti ini bisa nih. Lomba-lomba Anda desak-desakin, injek-injekan nyiumin batu Anda bisa. Nyalakan kamera Anda nggak bisa. Sulit Anda ini. Berat, saudara-saudara. Oke, kita naik lagi. Surdaki. Namamu macam orang India ini, Surdaki. Oke, silakan Surdaki. Lemot ya, dia masih lemot teman-teman ya. Teman-teman pastikan kalau Anda ingin menaik di TikTok, Anda harus punya jaringan yang kuat ya teman-teman ya. Kalau sinyal Anda hanya 2 bar, 3 bar, pasti Anda kalau dinaikin susah. Ya, pasti susah Anda kalau mau dinaikin. Oke, kita kasih naik lagi, ada Diono, silakan Diono. Kita kasih tepuk tangan Diono ya, tepuk tangan. Halo Diono. Halo bang. Iya, silakan nyalakan kamera Diono. Oke. Silakan. Mana kameramu? Nyalakan kameramu, silakan. Diskusi dengan saya yuk. Ini orang Islam sudah pada malu dinyalakan kamera ini. Oh, baik, kita kasih turun dulu ya teman-teman ya. Karena udah malu nyalakan kamera. Jadi teman-teman kalian tap-tap saja lah ya. Tap-tap saja di layar gini. Bang, saya orang Islam. Saya berani menyalakan kamera saya. Saya mau naik, ayo. Ketik seperti itu. Jangan Anda naik kemari tapi Anda malu dilihat orang kalau Anda orang Islam. Jangan. Ya. Ayo. Ketik di kolom komentar, Bang saya Islam dan saya berani nyalakan kamera Bang. Walaupun banyak orang Islam sudah malu menyalakan kameranya. Kemarin, kalau nggak salah sekitar ya 3 bulan yang silam lah ya. Ya, banyak orang ngomong gini,
Ayo, nyalakan kameramu. Ayo, nyalakan kameramu. Sekarang giliran saya menyalakan kamera, mereka hilang. Gimana? Mereka yang hilang sekarang. Aduh. Room iblis muncul lagi di beranda. Naik kemari. Saya menantang seluruh umat muslim untuk berdebat dengan saya. Ayo. Anda muslim naik kemari. Ayo, debat dengan saya. Ayo. Berani nggak kalian? Kalian aja nggak berani kok. Si Juma aja guru kalian udah lari tunggang langgang. Si Usupe aja udah memblokir saya. Gimana kamu itu? Puji. Saya halo Puji Muslim. Bang Edis. Selamat malam Puji. Anda Muslim? Saya Murtadin Bang Edis. Murtadin. Boleh silakan nyalakan kamera silakan. Itu biasa nyalain aja lah. Gimana? Gue diincer lagi sama itu para kadrun di bawah. Ya, tapi sayangnya begini, Puji, kita harus fair ya. Artinya kalau kita menyuruh Muslim menyalakan kamera, kita pun harus nyalakan kamera gitu. Jadi kalau Anda ingin bersaksi kenapa Anda meninggalkan Islam, silakan nyalakan kamera. Yang penting setiap apa yang Anda ucapkan itu ada dasarnya, nggak masalah gitu loh. Saya pun mengatakan kalau ada dasarnya nggak masalah. Saya akan tidak berani mengatakan sesuatu yang nggak ada dasarnya. Yang saya katakan ada dasarnya. Silakan. Sih, memang saya udah dapat panggilan aja dari Tuhan Yesus ya. Udah mendapat kebenaran. Jalan kebenaran. Oke, tapi tidak menolak menyalakan kamera? Enggak Bang, aku cuman pengen kasih semangat buat Bang Edis aja. Oke, terima kasih Puji. Memberitakan Injil. Amin. Ya, karena memang kebenaran ada di Tuhan Yesus. Baik, amin. Oke, terima kasih Puji ya, kita turunkan ya. Selamat menempuh hidup baru ya teman-teman ya. Puji ya atau Kak Puji ya. Terima kasih. Iya, sini kita kasih tepuk tangan dulu ya kepada muslim-muslim supaya mereka berani naik kemari ya, karena sudah pada gemetaran naik ke sini. Kalau saya putarin videonya si Juma ketika dia mengatakan seorang ulama pun tidak ada yang sanggup mengadain gitu. Saya mau ketawa saudara-saudara. Iya. Oh ya, dan juga saya kasih tahu kepada teman-teman ya, channel Edis TV yang asli itu adalah ini. Gini, bagaimana cara biar tahu Bang? Karena banyak sekali Bang akun Edis TV yang palsu Bang. Cara membedakannya gimana? Mampir ke profilnya. Lihat di situ di biografinya itu. Di situ saya tuliskan deskripsi begini. Akun Edis TV yang asli ada tulisan di fotonya itu. Di fotonya itu ada tulisan 02 sekian dan di deskripsinya itu ada link sawerianya. Kemarin kan banyak teman-teman yang ngomong, Bang, dibikinlah Bang GoPay atau apa. Saya nggak ngerti yang gitu-gitu. Atau Saweria. Nah, saya lihat ini Saweria ini apa? Saya lihat di YouTube. Cara membuat link Saweria. Nah, aku bikinlah link Saweria di profilku. Nah, jadi profil Edis TV yang asli itu di biografinya itu ada tulisan Sawerianya. Jadi kalau teman-teman ingin menyawer apa lewat situ, link Sawerianya itu. Dan nama saya ini nama asli, Edis gitu. Jadi kalau Anda ingin mensupport saya, Anda mensupport saya lewat rekening kah atau lewat Saweria atau apa. Kalau di situ nggak tertulis Edis itu palsu. Banyak yang palsu teman-teman. Jadi konten-konten saya ini itu diambil orang, kemudian diupload mereka di YouTube mereka, di TikTok mereka, di ini. Lalu mereka menampilkan rekening mereka gitu. Ini yang saya bilang, kenapa kalian kok mengkomersilkan karya keringat orang gitu. Saya capek, saya yang berbusa-busa, saya yang di Uber kadrun, kalian duduk santai ngupload video, minum kopi, kalian pajang di situ ini kalian. Itu nggak baik seperti itu loh. Coba bikinlah karya-karyaan sendiri gitu. Coba bikin karya kalian sendiri. Kalian kan juga pasti banyak tahu lah, ya kan, tentang Islam. Itu coba utarakan gitu.
Ya, jangan mengambil karya orang kemudian Anda komersilkan dulu. Nggak bagus, teman-teman. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itu cara membedakannya. Oke, kita kasih naik lagi ya. Ada Arifin Koto. Kita kasih naik Arifin Koto. Silakan Arifin Koto. Si Zuma, si Yusuf PI nggak berani dengan saya. Buktinya mereka memblokir akun saya ini. Kasih tahu sama mereka, Zuma sama Yusuf PI, supaya dibuka blokir saya karena mereka ketakutan saya kejar-kejar mereka. Silakan Arifin Koto, Anda Muslim? Ya, Muslim. Silakan nyalakan kamera Arifin Koto. Udah. Nah, baik, silakan. Anda mau diskusi, silakan. Diskusi dengan baik, silakan. Siapa, Dis? Nggak kedengeran, Arifin Koto. Coba ulangi. Aku mau diskusi sama kau tapi offline. Offline. Nanti kalau kalian teriak-teriak darah halal gimana? Terserah. Di situ yang penting ada dalilnya, ada data. Di mana kita jumpa debat apa offline? Kalau di YouTube kau seenak-enaknya mencaci-caci, kau nggak pakai data kau. Oke, gini bang, dengan segala hormat ya Bang Arifin ya, gini bang. Coba bang tunjukkan satu saja bahwa saya menghina dan menghujat. Kalau ada orang Islam yang bisa membuktikan saya menghina, menghujat, demi Tuhan Yesus ya, demi Tuhan saya terjun dari Monas bang. Pegang omongan saya. Satu saja bukti bahwa kalian bisa menunjukkan bahwa saya menghina, menghujat. Saya terjun dari Monas. Pegang omongan saya. Tunjukkan satu. Oke, saya tunjukkan. Silakan. Umat Muslim kau bilang menyembah Nabi Muhammad, itu ada dalilnya. Betul. Dan 14 orang Islam sudah mengakui, bahwasanya Muhammad itu Tuhannya. Jangan ke bawah orang pakai data. Oh, gimana sih? Oke, baik. Gini, Bang. Kau debat online. Mana katanya mau ngomong gantian nih. Anda kan tanya kan? Oke, baik. Ya. Oke. Di mana dalilnya bahwa orang Islam menuhankan Muhammad? Sekarang kita bicara dulu apa definisi menuhankan. Setuju? Karena kita nggak bisa menyimpulkan si A menuhankan ini, si B menuhankan ini tanpa kita tahu definisi menuhankan. Setuju atau tidak? Menuhankan maksudnya menuhankan siapa? Menuhankan. Nah, kan udah aku bilang kan ini golongan IQ rendah, ini sulit ini. Kalau ngobrol sama orang IQ rendah itu agak sulit. Aku ajak kau debat offline, mau nggak? Kau itu aja udah nggak banyak cerita. Di mana? Di mana? Kau serius? Aku Iya, di mana? Di mana kau menginginkan debat itu terjadi? Dari Jakarta aja mau kau? Kalau di Jakarta nanti yang kalian serius, jangan ngomong. nanti kalau udah keluar password darah halal, repot nanti darah halal. Tahu semua orang melihat bodoh kau gitu. Jadi di sini kulihat kau bodoh nggak kau itu? Oke, sekarang gini, siapa yang mau menampung 3.000 jamaah Edis TV ini? Biayanya gimana? Siapa yang ngasih makan? Gedungnya mana? Silakan. Kau jangan asal ngomong aja. Biaya. Pokoknya udah dijamin sama siapa semuanya. Ustadz PI udah menjamin semuanya itu. Kalau kau mau. Bohong, dia aja memblokir saya kok. Dia saja memblokir saya. Kau tuh orang nggak baik, orang gila, nggak pakai dalil aja, nggak mau dia ngadep orang kau lagi. Bagaimana Yusuf PI menantang saya diskusi offline, dia memblokir saya. Dia memblokir saya, diblokir akun saya ini sama dia.
Iya, kau tuh debat kayak anak-anak, jadi malas orang hadapi gitu. Nggak pakai data, nggak pakai dalil, nggak cerdas. Walaupun debat kayak anak-anak, walaupun ini, jangan ada blokir-blokiran. Kalau blokir tandanya sudah putus asa, frustrasi. Frustrasi. Sekarang begini, sampaikan kepada Yusuf PI, sampaikan kepada Zuma, sampaikan kepada kabur. kabur dia yang kabur sendiri ya. Ya, tangan saya kan begini kan, kabur sendiri dia. Ayo. Sebenarnya kalau mau debat yang netral, ya sebenarnya begini, ini kan sudah banyak ini yang nonton ini sudah 3.200 loh. Dari dulu sudah saya jabanin, berani. Masalahnya kau nggak berani gitu loh. Udah saya jabanin, kau nggak berani, kau cuma ngomong doang. Ujung-ujungnya kau nanti apa? Minta KTP, minta alamat biar bisa geruduk. Permainan kamu saya tahu. Udahlah ya. Ini online 3.300 orang. Bayangkan kalau kita harus menyediakan gedung, menyediakan gule, menyediakan lemper, bakwan, banyak ini. Jutaan habis ini, jutaan. Tapi kalau seperti ini tinggal kalian hidupin TV aja, hidupin HP. Gratis. Makasih. Itu loh, gratis, kalian tinggal nonton saja. Apa bedanya sih? Yang penting kan tertib. Diskusi offline, nyalakan kamera aja kalian gemetaran gitu. Saya sudah pernah tanya sama Mualaf Center Indonesia yang dulu diketuai oleh Stephen Indra Wibowo. Sekarang itu ketuanya siapa nggak tahu saya, dulu si Hani Kristianto atau siapa gitu. Saya sudah pernah diskusi kopi darat dengan mereka. Lawan bicara saya waktu itu Ustadz siapa ya? Nah, sampai nangis itu ustadznya saya bikin. Sampai videonya nggak berani diupload. Tidak berani mereka mengupload video itu. Sampai setelah diskusi itu berlangsung, itu 2014 acara diskusinya. Waktu itu yang membuat panitia itu namanya Amrullah. Ya, namanya Amrullah siapa gitu. Dia membuat bagannya itu, kemudian kami diskusi pada waktu itu 2014-an. Kemudian setelah diskusi itu ada penonton bikin blog membahas tentang diskusi yang berlangsung itu. Dia bilang, dalam diskusi itu pihak muslim sampai kewalahan, bahkan moderatornya ikut membantu pendebat muslim. Habis mereka pokoknya babak belur mereka tadi. Iya. Sampai videonya itu nggak berani diupload. Ini saya ngomong betulan loh. Tanya sama Mualaf Center Indonesia, yang ketuanya sudah meninggal itu, yang katanya saya dibawain koper berapa ratus miliar dan orang Islam percaya. Memang pantas kamu masih Islam. Itu Stephen Indra Wibowo itu, dia pernah khotbah ya. Dia pernah khotbah, dia bilang begini. Saya itu ya Pak ya, kurang lebih ya khotbahnya begini. Saya itu ya pernah ditawarin orang untuk masuk Kristen lagi. Dan saya dibawain uang koper-koperan berapa ratus miliar gitu katanya. Tapi ada Islam percaya itu gitu loh, ada Islam percaya. Aduh, pantesan kamu masih Islam dalam hati saya. Di masjid loh itu. Teman-teman mau nonton nggak videonya itu? Oh, putarkan dulu lah ya. Nampaknya keren itu video itu. Gimana sih kita sekali-kali nggak dia berhenti. Makasih biar kalian nggak pusing dengar lawan berdebat saya yang tiap hari nih. Nih saya tuh petik ya, Stephen Indra Wibowo. Ini sudah meninggal ini, karena ya seperti itu teman. Kalau orang tukang penghujat Tuhan Yesus itu cepat meninggalnya. Udah banyak mereka seperti itu. Si siapa? Si Moko Ginta meninggal. Ayo.
si Agustan meninggal. Aku bilang Agus aja lah. Aku nggak mau bilang Tan. Banyak temanku yang marga Tan tuh baik-baik sama aku. Jadi Tannya itu ku buang. Si Agus itu yang anu itu yang itu. Terus siapa lagi? Si Hadi Mulyana itu meninggal. Coba siapa lagi? Siapa lagi ya? Ada satu lagi. Siapa itu? Moko Ginta, Agus, terus Hadi Mulyana, siapa lagi? Ada satu lagi itu siapa? Sampai lupa saya namanya itu. Meninggal juga itu siapa itu? Nah, lupa saya. Kita tonton dulu nih ya. Stephen Indra Wibowo miliar. Nah, kita bilang miliar nih ya. Bagaimana dia ditawari uang miliaran nih. Memang ngeri nih teman-teman ini ya. Stephen Indra Wibowo ini sampai ditawari sekian miliar ini ya teman-teman ya. Ya nih. Kita putarkan ya teman-teman ya. Bagaimana nih, ngeri sekali nih Stephen Indra Wibowo ini. Dibawain uang berkoper-koper miliar-miliar katanya. Ngeri memang ya. Keluarga Katolik keturunan Tionghoa. Oh, bukan ini. Saya sampai hari ini masih. Sebentar. Ditawari uang. Sabar ya teman-teman ya. Kalian kan banyak nggak tahu ini kan? Video heboh ini kan? 12 miliar nih. Kemarin ada yang bawain saya duit 12M. Saya bercanda, asli itu. Ngomong banyak di WhatsApp, saya diteror tadinya, terus dia WhatsApp, lembut caranya. Kamu butuh berapa untuk kembali? Saya bilang, saya nggak butuh berapa. Sudah, kamu sebutkan saja angka yang kamu mau. Saya mah pengen ngeliat uang 12 miliar tunai. Seminggu Pak dibawain. Asisten rumah tangga saya itu yang ikut ngeliat. Dibawain 3 koper ukuran orang haji itu 3 koper. Ini 12 miliar. Iya 12 miliar, Bung kan mintanya 12 miliar, saya nggak minta. Saya pengen ngeliat uang 12 miliar seberapa. Stephen Indra Wibowo katanya pengen disuruh murtad lagi, dibawain uang 12 miliar dalam berat ini saudara-saudara. Dan jamaahnya itu manggut. Iya. Sepenting apa Stephen Indra Wibowo? Sampai ada orang Kristen yang pengen dia masuk agama lamanya dan ditawari dibawain uang katanya. Berapa koper? 3 koper katanya 12 miliar. Ketumbean saya langsung. Aduh, berat memang kita ini ya. Berat. Tapi inilah kenyataan. Inilah faktanya, saudara-saudara. Aduh. Iya, penipu kumpul sama penipu. Oke. Her dan Aini. Silakan, Muslim. Oh, salam kenal Bang. Iya, Muslim Bang. Iya, Muslim. Iya, silakan nyalakan kamera Bang. Jadi ketumbean beneran kan saya kan? Gimana nih? Ya silakan. Kameranya Bang mana? Tadi dulu ya, mau dibuka. Iya silakan. Ini terbalik ini. Ada di atas kameranya. Ntar dulu ya. Tadi Bang ya. Mana ini? Oke baik, ini nampaknya orang nggak jelas nih teman-teman. Ini Dia suruh apa, nyalakan ini kamera masih jadi dicari muter ke sana kian kemari. Oke, kita kasih naik lagi nih, ada Antah. Ayo kita kasih naik. Tolong ya, kalau kamu Muslim tapi kamu sudah malu dengan agama kamu, kamu nggak pede lagi, kamu menunjukkan jati diri kamu sebagai Muslim, jangan naik. Saya nggak paksa kamu naik. Yang saya suruh naik ke sini itu Juma, UPI, guru-gurumu itu ya. Kalau kamu sebenarnya saya suruh nonton aja. Antah, silakan. Antah, kameramu mana? Oke baik, kita kasih turun lagi ya, karena banyak yang gelagapan ini, kejang-kejang setanan ya.
Oke teman-teman ya, sambil menunggu Muslim lagi naik, saya minum dulu sebentar.